Jangan kau jadi pecundang di organisasi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bertemu lagi dengan saya di bukan podcast ya. Tapi bisa dibilang ya kita ngobrol lewat video aja gitu. Karena sekarang kita udah memasuki pandemi COVID-19 yang kedua. Dan sebetulnya sudah lama juga ya tidak bisa ngobrol langsung dengan kawan-kawan alumni mahasiswa. Pembahasan kali ini saya tidak begitu mood sebetulnya ya untuk membahas ini, tetapi ini merupakan keharusan bagi saya untuk membahas sebuah justifikasi atau pernyataan atau bisa dibilang pendapat mungkin tentang aktivis itu tidak akan mudah mendapat sebuah pekerjaan. Aktivis itu tidak akan mudah untuk mendapat gaji ketika bekerja. Aktivis itu tidak akan mudah menjadi seorang sarjana. Nah, kata siapa? Saya bilang. Kata siapa? Tanya dulu. Orang yang bilang kayak gitu saya sebetulnya pengen ketawa gitu ketika ada orang yang bilang seperti itu di depan saya. Ya walaupun saya belum menjadi aktivis yang begitu berpengalaman banyak, ya mungkin kalau sebatas di dunia sekolah memang sudah berpengalaman, tapi kalau untuk sebat dunia kuliah saya juga masih junior dan saya juga masih banyak belajar kepada senior-senior saya, kakak-kakak saya, dan kepada orang yang saya orang tuakan di organisasi yang saya gandrungi sekarang. Pernyataan itu sebetulnya terkait orang yang tidak dapat pekerjaan karena dia adalah seorang organisator justru salah. Justru kita lihat dulu, tipikal mahasiswa itu ada 3. Nah, tipikal mahasiswa itu ada mahasiswa yang kuliah pulang ya, seperti ruang lingkupnya adalah kosan dan kampus. Ada mahasiswa yang akademisi gitu. Akademisi itu dia ruang lingkupnya adalah kampus dan dia selalu berusaha bagaimana untuk mendapatkan IPK tertinggi. SKS-nya berapa bang? IPK-nya nih saya harus tinggi, nilai saya ini harus A, harus B. Yang B diusahakan A dan sebagainya, bahkan saya wisuda itu 3 tahun gitu. Nah, ada mahasiswa yang kura-kura gitu, kuliah rapat, yaitu aktivis gitu. Nah, orang yang aktivis itu dia masuk kuliah semester 1 atau semester 2 dia ikut sebuah organisasi di mahasiswa eksternal atau internal ya, di kampus menjadi aktivis di organisasi mahasiswa yang mungkin pernah saya bahas di video saya tentang di manakah kita harus berproses. Nah, pernyataan itu memang saya juga karena momennya waktu itu adalah momen berbuka bersama dan saya juga sedang gak mood untuk banyak berbicara tentang banyak berdiskusi tentang itu. Ya ada orang yang bilang seperti itu kepada saya, kamu kenapa di organisasi ini? Nah, nanti dapat apa? Saya pengen ketawa gitu. Aduh, astagfirullahaladzim. Nah, manfaat apa sih gitu, manfaat kuliah sambil berorganisasi? Justru kalau kita hikmah atau mungkin pengalaman saya yang baru sedikit lah saya ceritakan, ketika kita masuk ke kampus atau menjadi mahasiswa di sebuah kampus, baik di IAIN, STAI, di Universitas Islam Negeri, bahkan ya walaupun online sekalipun, tapi saya sudah tahu gitu bagaimana mekanisme dunia kampus seperti apa. Alhamdulillah. Kalau kita masuk pelajaran ya semester 1, semester 2, semester 3, mungkin kita hanya akan terpaku ke dalam pelajaran-pelajaran itu dan kita juga hanya akan belajar itu aja gitu yang sesuai dengan materi, silabus, SKS-nya berapa, lalu nanti UTS-nya kapan, UAS-nya kapan, nilainya keluar A atau B, IP-nya berapa gitu. Nah, itu kuliah kayak gitu. Tapi kalau kita ilmu keilmuan ya mungkin hanya sebatas dengan pelajaran itu gitu.
Kita misalnya di mahasiswa filsafat, mungkin kita hanya sebatas belajar filsafat. Ya mungkin semester 1, semester 2 masih MKU atau mata kuliah umum. Kalau sudah masuk ke semester 3 ya semester 4 itu sudah mengacu ke jurusan lah. Lebih fokus gitu ya. Kalau sesuai dengan nama jurusannya misalnya filsafat atau mungkin sejarah ya, sejarah peradaban Islam. Semester 1, semester 2 masih mata kuliah umum. Ya kita masih belajar bahasa Inggris, kita masih belajar bahasa Arab, mungkin ada yang belajar matematika mungkin ya. Nah, tapi kalau kita udah ke semester atas, sana kita udah terfokus untuk belajar kuliah ya, kuliah sesuai dengan jurusan gitu. Kalau udah sejarah ya udah kita belajar fokus sejarah. Tapi kenapa organisasi itu berbeda gitu? Kalau kita di organisasi kita bukan hanya belajar sejarah, tapi di organisasi itu kita akan belajar banyak hal, banyak pengetahuan. Seorang mahasiswa sejarah belajar ilmu advokasi. Seorang anak hukum belajar tentang bibliografi. Nah itu salah satu contoh kecilnya kayak gitu. Ya, saya sebagai mahasiswa sejarah misalnya masuk ke organisasi, dan di organisasi saya bukan hanya belajar sejarah, tapi saya bisa belajar konstitusi, kita bisa belajar advokasi, kita bisa belajar tentang Islam gender, kita bisa belajar tentang pengetahuan dan politik ya, ilmu politik, sejarah negara, sejarah dunia. Kita bisa belajar tentang mata-mata pelajaran, mata-mata kuliah yang tidak dipelajari di kelas kita, yang tidak dipelajari di kampus kita, yang tidak dipelajari di kelas kampus mungkin ya. Nah itu dia berorganisasi. Seorang mahasiswa politik ya, karena dia aktif di organisasi, lalu dia ketemu dengan mahasiswa lain yang misalnya mahasiswa arsitektur. Nah dia belajar tentang arsitektur, dia belajar tentang arsitektur, dan dia belajar tentang banyak hal lainnya gitu. Pokoknya dalam berorganisasi itu selain relasi, kita juga akan banyak mendapat pengetahuan yang berbeda gitu. Kalau misalnya kita jadi mahasiswa pendidikan biologi, tidak menutup kemungkinan seorang mahasiswa pendidikan biologi akan belajar tentang hukum ya, akan belajar tentang politik, akan belajar tentang sejarah lebih mendalam lagi, bahkan belajar tentang filsafat, teologi, dan lain sebagainya. Karena dalam organisasi itu berbagai macam orang ada di sana gitu ya. Dari berbagai macam mahasiswa, dari berbagai jurusan, kita gabung dalam satu forum, kita membicarakan pengalaman kita yang tadinya kita nggak tahu, bisa tahu gitu. Itulah dia keunggulan dalam berorganisasi dari segi pengetahuan. Jadi jangan pernah jangan pernah jijik gitu, jangan pernah nggak suka dengan orang yang berpengalaman banyak di organisasi, karena ya memang begitulah organisasi gitu. Kalau kita nggak mau mencoba ya kita nggak bakal bisa gitu. Kita lihat dulu tujuan awal kita masuk kampus itu untuk apa. Kalau sebatas untuk kuliah ya silahkan. Kalau misalnya ingin aktif di organisasi ya silahkan, itu kembali ke asas dan dasar pemikiran saudara-saudara semua. Yang jadi masalahnya jangan dulu asal just tip gitu ya. Orang organisator tidak akan dapat pekerjaan. Ya kalau misalnya masalah pekerjaan itu kembali ke pribadi masing-masing, bagaimana kita mencarinya gitu. Bagaimana kita mengikhtiarkan. Kalau kita misalnya satu jurusan masuk ke dalam sebuah jurusan ya kita belum tentu gitu. Misalnya kita masuk jurusan politik ya belum tentu kita akan aktif di partai gitu. Bisa saja kita jadi seorang guru. Mungkin bisa saja kita misalnya masuk jurusan ekonomi, bisa saja pada akhirnya belum tentu kita bisa menjadi seorang pebisnis. Bisa saja kita menjadi seorang kiai. Bisa saja mahasiswa pendidikan matematika, pendidikan bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Ya, menjadi apa-apa itu kita lihat dulu perjalanan panjang dan ikhtiar kita dari sekarang sebagai mahasiswa gitu. Nah, saya sebelumnya menyinggung atau membawa nama santri aktivis gitu ya, mahasiswa aktivis dan mahasiswa akademis. Mahasiswa aktivis itu adalah orang yang
masuk kampus kuliah dan dia aktif di organisasi. Adapun yang mungkin telat wisuda ya kembali ke pribadi masing-masing gitu ya. Ya mungkin bisa saja diimbangi aktivis, akademis, kuliah jalan, organisasi jalan, semuanya seimbang ya, itulah yang terbaik. Nah, kita bicara tentang santri aktivis dan santri akademis. Nah, kalau santri aktivis itu adalah santri yang tidak berbeda jauh juga dengan mahasiswa. Kembali lagi ke pesantren yang pernah di mana saya belajar dan besar di sana di 92 Majalengka ya. Itu sudah saya bedakan dari sekarang tentang santri aktivis dan santri akademis. Santri akademis itu seperti apa? Nah, santri akademis itu yang dimana dia datang ke pesantren, ke mualimin ya, atau ke sanawiyah sebatas mungkin belajar, ngaji, ngitab, belajar, ngaji, ngitab, terus ya. Ruang lingkupnya sekolah asrama. Tapi kalau santri aktivis, nah dia itu lebih banyak mengkaji di luar gitu. Lebih banyak mencari pengalaman di luar, bahkan dia lebih aktif di organisasi jamiah gitu ya. Salah satunya ya contoh kecilnya mungkin di RGUG, tapi contoh besarnya ketika menjadi seorang santri mualimi dia sudah memiliki status aktif di otonom jamiah. Nah, aktif di otonom jamiah seperti di pemuda, di brigade, di pemudi. Ya kalau di hima-himi itu beda lagi ya. Itu harus sudah jadi mahasiswa. Dan untuk kawan-kawan saya ya terkait Ayunda saudari yang menjustip hal itu tentang seorang aktivis tidak akan dapat pekerjaan, aktivis tidak akan mudah dalam kuliah, ya Anda jangan dulu seperti itu. Jangan dulu menjustip orang organisator itu buruk mungkin di mata Anda, tapi semua orang itu memiliki tujuan dan visi misinya masing-masing. Ya kalau misalnya ingin jadi organisator, jadilah organisator yang baik. Ya. Kawan-kawan saya juga di pesantren terkadang keterbalikan gitu ya. Ada siswa atau mungkin santri yang di pesantren itu tidak begitu aktif, tetapi ketika dia keluar dari pesantren dia malah menjadi orang nomor satu gitu di dunia kampus. Atau terbalik gitu ya. Orang yang di pesantrennya itu jadi orang nomor satu, tetapi ketika keluar dia malah menjadi biasa saja gitu. Ya itu mungkin udah menjadi siklus gitu ya, naik turunnya kehidupan. Tapi saya itu cukup salut ya dengan perjuangan dulu gitu ya di mualimin, perjuangan lama juga saya dengan kawan-kawan lama saya, Bang Hilmi ya, ada Bang Anwar, ada Bang Rian yang selalu membimbing dan mengarahkan saya, selalu mengajarkan saya tentang banyak keilmuan dan lain sebagainya. Ya salah satunya ya saya cukup salut dengan Bang Hilmi ya, karena Bang Hilmi sendiri juga pernah bersinggungan dengan saudari yang menjustip bahwa organisator itu tidak akan dapat pekerjaan suatu hari nanti. Walau alam Anda tidak bisa melihat masa depan, bro. Anda gak bisa lihat masa depan. Emang kalau misal saya sama Bang Hilmi itu aktif di organisasi, aktif di mana-mana, apakah saya dan Bang Hilmi gak dapat pekerjaan ketika saya udah nikah? Walau alam, emang Anda bisa menjamin saya gitu? Ya saya cukup salut juga dulu dengan kawan-kawan saya ya, salah satunya Bang Hilmi, beliau adalah mahasiswa akidah filsafat Islam di IAIN Cirebon ya. Salam Mapatabe Bang dari saya, lama gak ketemu. Kebetulan lagi di kampung, saya malas kemana-mana. Nah, kembali lagi, kenapa saya salut dengan kawan saya yang satu ini? Kebetulan pertama memang sempat bersinggungan dengan saudari yang menjustip itu. Yang kedua memang Bang Hilmi adalah orang yang berpemikiran terbuka gitu ya. Dia menyadari bahwa kebenaran itu tidak muncul dari satu sumber atau muncul dari satu titik gitu, tapi ketika kita mencari kebenaran itu harus dilihat dari berbagai perspektif dan dari berbagai pendapat. Nah itu dari
pengalaman beliau, bahkan kesukaan beliau mengkaji ilmu filsafat yang mungkin pada awalnya ketika saya menjadi seorang santri, ya dulu bisa dibilang santri akademis sih, saya juga nggak terlalu akademis ya, bilang aktivis ya saya juga nggak terlalu aktivis ya, imbang aja mungkin ya, karena saya di Mualimin juga aktif di organisasi. Ketika saya di kelas juga ya saya masuk aja, nggak pernah alfa, mungkinnya 1-2. Ya Bang Hilmi udah banyak sekali mengajarkan saya tentang ilmu-ilmu filsafat, dan pada awalnya memang saya kurang suka gitu dengan ilmu filsafat, apalagi ketika di pesantren. Tetapi ketika saya keluar dari sana saya mulai penasaran gitu, filsafat itu seperti apa gitu. Apakah betul filsafat itu bisa menyesatkan seseorang? Apakah betul filsafat itu bisa membuat orang itu benar-benar jadi manusia paling sesat di dunia? Enggak gitu. Filsafat itu kalau dalam slogannya itu apa? Tersesat di jalan yang benar, ya memang betul. Tapi ya di balik sana filsafat itu adalah ilmu yang berusaha untuk membuka pikiran kita untuk berpikir lebih meluas lagi, mencari pendapat dari berbagai perspektif, bukan hanya satu perspektif saja. Nah, Bang Anwar Hoja juga ya sebagai kakak saya ya sangat profesional sekali beliau dalam berdiskusi, dalam berbicara tentang generasi milenial, tentang perkembangan umat, perkembangan kaderisasi. Beliau begitu profesional sebagai kakak saya di pesantren dulu yang sudah banyak mengajarkan keilmuan, bahkan beliau yang sampai sekarang selalu memotivasi saya untuk begitu banyak membaca buku, begitu banyak sharing-sharing dengan orang-orang hebat ya. Bang Anwar Hoja, bahkan beliau juga yang telah mengajarkan saya menjadi orator, beliau juga yang sudah mengajarkan saya menjadi menjadi orang organisator. Bahkan ketika di pesantren juga beliau selalu menuntut saya, ketika saya kuliah saya harus aktif, ketika saya di pesantren di kelas saya harus aktif, saya harus baik-baik, harus jadi orang hebat. Dan dari sanalah saya terinspirasi ya. Itulah yang membuat saya memiliki kedekatan emosional dengan orang Maluku ya, salah satunya Bang Anwar Hoja. Mapatabe Bang. Oke, begitu. Dua orang tadi, Bang Hilmi, Bang Anwar, mereka juga adalah organisator. Kalau misalnya Ananda menyatakan bahwa organisator itu tidak akan dapat pekerjaan ya, mungkin saya, Bang Hilmi, Bang Anwar mungkin ya, yang dulu mungkin di pesantren adalah juara jawara, walau saya bukan jawara ya. Ya kalau mereka pada jawara semua, dibilang nggak bakal dapat pekerjaan, gimana gitu. Bang Hilmi aktivis, Bang Anwar saya ya, kita juga punya pengalaman yang meluas, dan kita juga punya pengalaman tersendiri dalam hidup kita ya, begitulah adanya gitu. Banyak orang-orang bermakna dalam hidup saya, banyak orang-orang bermakna yang telah memotivasi saya supaya bisa sampai ke titik ini, bisa berproses dan bisa berpikir lebih dewasa dan berpikir lebih meluas lagi, tidak hanya terpaku di dalam titik itu. Bergaul dengan siapapun selagi itu benar ya silakan ya. Bang Hilmi, Bang Anwar ya, begitupun Bang Rian ya yang dulu pernah pernah menjadi mentor saya, menjadi kakak saya juga, bahkan guru saya sekalipun di pesantren ya. Beliau selalu mengajarkan kepada saya bagaimana di organisasi itu harus apa ya. Jangan kau jadi pecundang di organisasi gitu. Ketika menjadi seorang organisator itu kita jangan jadi pecundang. Itu yang saya terima dari Bang Rian ya. Bagaimana berorganisasi dengan benar, bagaimana cara membesarkan organisasi itu dengan benar, bagaimana cara menjadi seorang manusia yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri, bahkan bertanggung jawab terhadap umat ya. Beliau begitu profesional juga sebagai guru saya
sebagai ustadz saya, dan begitu profesional juga di luar pesantren ya sebagai kakak saya. Saya sangat banyak berterima kasih kepada beliau, bahkan sampai di podcast saya yang dulu podcast pertama di channel ini ya pakai baju ini juga saya. Selama 59 menit ya dari ujung Berung waktu itu sama Bang Alpi ke Majalengka, kita sengaja ngobrol sama Bang Rian, dan dari obrolan itu ya seperti itu. Kita selalu banyak memupuk mimpi, memupuk harapan, dan kita juga banyak memupuk banyak memupuk tujuan-tujuan visi misi kedepannya harus bagaimana ya. Semoga kawan-kawan saya yang semuanya berpengalaman di organisasi semakin sukses, semakin lancar dalam organisasi, tetap semangat walaupun banyak orang yang nyinyir ya. Tetap saja saya tidak merasa sakit hati gitu ya. Orang mau bilang saya di organisasi kayak gimana, telat kuliah, telat masuk kerja, gak bakal dapat gaji dan lain sebagainya, terserah ya. Ketika ada orang bilang di organisasi kamu gak bakal dapat pekerjaan, di organisasi kamu gak bakal dapat jabatan nantinya ketika kerja, kata siapa gitu, emang kamu bisa meramal gitu ya. Saya tidak sakit hati atau apa ya, tapi saya hanya bereaksi saja gitu ya, sebagai seorang organisator, sebagai ya, anak yang aktif di organisasi ya. Inilah reaksi saya bahwa belum tentu ya kita aktif di organisasi Anda menyatakan kita yang di organisasi tidak akan dapat pekerjaan ya, itu sudut pandang Anda ya. Tapi sudut pandang saya berbeda, karena di organisasi itu kita akan mendapat sesuatu yang baru, mendapat sesuatu yang lebih baik lagi. Dan ketika kita menjadi seorang organisator ya, sudah saya sering jelaskan lah di 2 video saya ya. Jadilah organisator yang benar, jangan pernah berinfiltrasi ke dalam sebuah organisasi untuk menjadikan organisasi itu lahan kepentingan pribadi ya. Karena kalau dalam sebuah organisasi sudah ada banyak benalu-benalu seperti itu ya, kelamaan maka organisasi itu akan bobrok sendiri gitu. Ya, kita sebagai para organisator semuanya, kawan-kawan saya yang di mahasiswa, yang di pesantren, kita sama-sama berorganisasi dengan baik, berproses dengan baik, supaya suatu hari nanti kita bisa menjadi orang hebat, kita bisa menjadi orang yang bermakna dalam perkembangan umat dan bangsa. Ya, begitu saja ya dari saya. Jadi kesimpulannya, jangan dulu menjustip sesuatu negatif lah, dan jangan dulu menyatakan orang organisasi itu tidak akan mendapat pekerjaan, karena pekerjaan itu adalah ikhtiar bagaimana kita mencarinya dengan baik. Begitulah ya video dari saya, singkat saja ya, dan mungkin kita dapat bertemu kembali di video berikutnya yang insya Allah dengan pembahasan yang lebih menarik dan pembahasan yang lebih hangat lagi ya. Karena memang channel saya begitu, kalau nggak unboxing tukang dagang ya pasti bahas yang kayak gini ya, yang komentar-komentar, terus yang kejadian-kejadian yang aneh-aneh gitu ya. Itulah channel saya. Kalau nggak unboxing tukang dagang ya saya kayak gini gitu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.